Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di mana saja Anda berada pada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi ini. Hari ini semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kamis tanggal 4 November 2021, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Roma 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Mari bersama saudaraku kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu selalu baru tiap pagi bagi kami. Pada hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan saya bacakan Roma 5 ayat yang ke-6 hingga ayat ke-11 dengan perikop hasil pembenaran. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Saudara-saudara, kenyataan bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita adalah bukti yang paling jelas daripada kasih Allah. Cukup sulit untuk mendapatkan seorang yang berani mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin kita dapat membujuk seseorang untuk mati demi suatu prinsip yang besar dan baik. Bahkan orang mungkin punya kasih yang besar sehingga bersedia menyerahkan hidupnya bagi temannya. Tetapi yang mengherankan dari Yesus Kristus ialah bahwa Ia mati bagi kita ketika kita masih berdosa dan menjadi seteru Allah. Nah, tidak ada pengorbanan kasih yang lebih besar dari itu. Saudara-saudara, Paulus dalam Roma 5 ayat 6 hingga 11 ini melanjutkan bahwa melalui Yesus status kita di hadapan Allah diubah. Walaupun kita orang-orang berdosa, kita telah dibenarkan. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Karena bukan hanya status kita saja yang harus dirubah, tetapi keadaan kita juga. Orang berdosa yang telah diselamatkan tidak boleh tetap di dalam dosanya. Ia harus menjadi baik. Kematian Kristus merubah status kita. Kebangkitannya merubah keadaan kita. Ia tidak mati selama-lamanya, melainkan hidup kembali supaya dapat bersama-sama dengan kita, menolong dan memimpin kita, memberi kekuatan sehingga kita dapat mengatasi pencobaan, bahkan menyelubungi hidup kita dengan kemuliaannya. Yesus memulai misinya dengan membimbing orang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Bahkan ketika mereka masih berdosa, kemudian kasih karunia ini memungkinkan kita, bahkan juga saudara-saudara kita, untuk meninggalkan dosa-dosa dan mencari orang benar di hadapan Allah. Dan perubahan status kita adalah pembenaran. Itulah permulaan dari proses penyelamatan
perubahan keadaan kita disebut penyucian, di mana proses penyelamatan berlangsung terus dan proses satu ini tidak pernah berakhir sampai kita bertemu muka dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Saudara-saudara, melalui renungan pada hari ini, apa makna penderitaan Kristus? Bahwa penderitaan Kristus itu menjadi pengharapan sekaligus teladan bagi kita. Biarlah kita menjadikan penderitaan dan pengorbanan Kristus bukan sekedar teori, melainkan penderitaan Kristus menjadi titik pusat kehidupan kekristenan kita dalam menempaki setiap penderitaan yang harus ditanggung karena mengikut Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman pagi hari ini mengingatkan kami betapa Allah luar biasa mau berkorban bagi kami. Kami sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Engkau mengubah kami Tuhan, supaya kami boleh menerima keselamatan yang Engkau janjikan. Meteraikan firman dalam setiap hati kami, dan bentuklah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada, secara khusus jemaat GKL yang nyaling. Tolong Tuhan pimpin dan sertai, baik dari pekerjamu, pendeta, penetua, dan diakon, orang-orang yang terlibat, yang mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka, sehingga apa yang mereka lakukan boleh menjadi sukacita dan berkat bagi jemaatmu, bahkan semua orang yang ada di sana. Tuhan Yesus diberkati setiap program yang ada, sehingga setiap program tadi boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa dan membawa umat Tuhan untuk lebih dekat dan mengasihi Allah. Kami bersyukur jika pada saat ini kami juga berdoa bagi Resort GKI Prukjahu dalam hidup dan keberadaan para pekerja Tuhan, pendeta, vikaris, maupun juga setiap anak-anak Tuhan yang Allah pakai untuk mendukung pelayanan. Tolong Tuhan Engkau berkati supaya setiap para pekerja Tuhan yang ada di Resort GKI Prukjahu boleh menjadi buah berkat dan teladan bagi banyak orang. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat di tangan-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa sukacita. Terlebih-lebih kami boleh memberitakan Injil melewati setiap keadaan apapun dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan diberkati juga kalau pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, mohon pertolongan Allah untuk terus melindungi, memberkati kami semua, agar kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan bahkan imun tubuh yang kuat dalam diri kami, sehingga umat Tuhan boleh dibimbing, disertai, dijaga, dipelihara, bahkan semua orang, siapapun, kiranya melalui masa pandemi COVID-19 ini ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan Tuhan hadir melewati apapun. Dan cara khusus Tuhan Yesus, kiranya pandemi ini segera berlalu dari negeri kami, dari bangsa kami, sehingga kami memperoleh kebahagiaan dan kesukacitaan, dan kami dapat menikmati sukacita bersama-sama dan orang yang kami kasihi. Bahkan pula Tuhan memberkati setiap kami yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, dan yang masih berjuang saat ini, mari Bapa Engkau buka jalan supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus mereka pun disembuhkan dan dikuatkan. Berkati tim Satgas penanganan penanggulangan COVID-19 ini, agar mereka pun
tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan pertolongan-Mu, supaya mereka mampu menjalankan tugasnya dan baik, dan bersama-sama dengan masyarakat, jemaat, boleh memiliki sinergi yang sama dalam memberantas COVID-19 ini, dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa doa orang benar, apabila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya, menyatukan hati kami, menaikkan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.